Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat Praja dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali jumpa bersama kerabat share Anda Cinoy, yang pastinya di frekuensi 102,2 FM-nya. Dan senang sekali ya kita masih diberi kesempatan untuk jumpa hari ini, yang mana edisi siar di tanggal 13 April 2023, tepatnya di hari Kamis. Bagaimana nih untuk Anda semuanya kerabat Praja? Semoga kabar terbaik hendaknya ya. Kami doakan di sini. Dan kerabat Praja, berikut kita jumpa dalam satu program acara kesayangan kita semuanya, yaitu Ada Fukis, Perempuan Punya Kisah. Dan di sini sudah datang narasumber kami, tamu spesial ya, yang sangat cantik sekali di studio Radio Suara Praja. Ada Nyonya Ingrid Rudi Hartono ya. Ya, kita coba sapa nih terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi para pendengar Suara Praja. Wow, kelihatannya Ibu semangat sekali pagi hari ini, cerah sekali ya. Sesuai ini ya. Panas di depan tapi di sini aduh langsung dingin. Oke, luar biasa. Ibu cantik sekali sih hari ini. Ini sih sebenarnya kalau cantik itu relatif ya, tapi yang benar tuh ininya cantik dalam hati. Wow, gitu ya, dari luar hati. biasa. Iya. Iya, Bu, kita akan berbincang ya, berbincangkan mungkin sekilas tentang kehidupan Ibu dan lain sebagainya, kurang lebih 1 jam ke depan ya kebersamaan kita di sini. Nah, mungkin terlebih dahulu nih Ibu bisa memperkenalkan diri kepada kerabat Praja. Silahkan Bu. Selamat pagi para kerabat Praja. Saya Nyonya Ingrid Rudi Hartono. Saya adalah istri dari Dan Lanut Haji Abdullah Sanusi Hananjudin, Letkol Navigator Rudi Hartono. Alhamdulillah kami berdinas di Belitung sudah sejak tanggal 20 Oktober 2020, jadi sudah 2,5 tahun di Belitung. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan pagi hari ini kita diundang sharing oleh Suara Praja bagaimana mengenai apa yang bisa menginspirasi para wanita atau para perempuan di Belitung. Yang jelas di Belitung saya nyaman sekali di Belitung. Wow, rasanya. Mantap ya. Sedih sekali nih kalau mau pindah ya dari Belitung gitu. Iya, dan di sini Bapak ya sudah bertugas selama 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nah, boleh dong cerita sedikit apa saja sih yang Ibu rasakan selama 2,5 tahun ini? Iya. Jadi menjadi seorang istri prajurit memang kita harus siap ya ditugaskan di mana-mana. Jadi udah kontrak awal ya. Jadi pada saat tanda tangan itu kita udah siap untuk ditempatkan di mana-mana, dan alhamdulillah sebelum berdinas di sini kami sempat berdinas di Yogyakarta, sempat berdinas di Malang juga, di Malang lama, dan Bapak juga sempat berdinas di Jakarta. Dan itu ini kami mendampingi terus. Wow. Iya, jadi memang berpindah-pindah ya, dan itu juga anak-anak juga ikut pindah kemana-mana begitu. Iya, gimana nih tentang sekolahnya Bu waktu itu? Sekolah anak-anak iya, ya? jadi anak-anak memang bahkan waktu waktu ini ya yang besar itu SMP ya, dia sampai 3 kali pindah begitu. Kemudian yang SD juga waktu TK itu 3 kali pindah gitu. Jadi mereka, tapi alhamdulillah mereka jadi pribadi yang mudah beradaptasi, pribadi yang bisa menyesuaikan segala budaya ya, sehingga mereka menurut kami dengan kepindahan kami ini anak-anak jadi lebih banyak tahu dunia luar gitu dibanding rekan-rekan yang mungkin hanya di satu tempat seperti itu. Oke. Dan sepertinya kita telah melampaui terlebih dahulu nih bertanyanya ketika Ibu sudah menjadi istri Bapak ya. Di sini saya ingin menanyakan gimana nih cerita awal mula Ibu ketemu Bapak, percintaan dulu. Mengenang masa lalu ya Bu ya. Betul ya. Iya, jadi pada saat itu pasti semua wanita ini setelah lulus dari kuliah pasti akan menjadi wanita karir ya. Otomatis di sana pada saat menikah dengan seorang prajurit itu kan ada 2 alternatif, apakah kita lanjut berkarir ataukah kita harus mendampingi suami begitu. Nah, ternyata kami
konsultasi dulu nih sama suami, apakah boleh kami tetap berkarir begitu atau harus cut dari pekerjaan. Dan alhamdulillah suami mendukung gitu dah. Apalagi jadi ini biar menginspirasi ya, bahwa tidak harus kok seorang istri tentara itu harus tidak bekerja seperti itu ya. Nah ini kita kemudian akhirnya wah ini berarti udah cocok nih dengan seinspirasi dengan saya gitu. Akhirnya ya udah oke, kita lanjut seperti itu. Dan kemudian di tahun 2006 akhirnya kami menikah. Banyak sukanya ya, kalau dukanya dikit kok. Wow, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah selama kami menikah ini lebih banyak sukanya, karena unik Bu, menjadi seorang istri tentara itu unik sekali kehidupannya. Memang bagaimana ya, dibilang sipil tidak sipil karena kita ada ikatan tentara, tapi juga kita bisa juga berkreasi seperti itu. Jadi tidak terlalu yang monoton seperti itu. Banyak hal-hal menarik di pernikahan kami gitu. Yang pastinya juga santai ya Bu ya. Iya. Menjalani hidup pasti. Menjalani hidup, enjoy gitu. Memang ada aturan-aturan yang tidak tertulis ya. Misalnya seorang istri tentara harus sopan, menjadi panutan masyarakat seperti itu. Nah ini yang mungkin kami tekankan juga kepada ibu-ibu muda ya. Sekarang kalau bisa, karena sudah seiring berjalan waktu, mungkin udah lupa nih mungkin tata krama atau apa dan sebagainya. Nah ini yang kita sering ingatkan gitu, karena menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang wanita yang sudah menikah itu berbeda dengan ibu-ibu yang sebelum menikah gitu. Ada aturan-aturan yang tidak tertulis lah ya. Siap Bu, siap. Itu pengenalan kita sekilas ya. Betul. Bersama Nyonya Ingrid. Baik kerabat, tetap di 102,2 FM Radio Suara Praja, Pukis, Perempuan Punya Kisah. Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda. 102,2 FM Radio Suara Praja, kembali lagi di ruang dengar Anda ya, dalam satu program acara Pukis, Perempuan Punya Kisah. Baik, masih bersama Cinoy dan bersama Nyonya Ingrid Rudi Hartono ya. Senyumnya sangat lebar sekali di pagi hari ini. Cerah ya. Cerah ya Bu ya. Semangat. Semangat. Masih panjang jumpa kita hingga pukul 12 siang nanti. Siap. Nah, baik Bu, di sini saya akan tanyakan seputar aktivitas Ibu saat ini apa saja. Ya, jadi memang kan untuk di Angkatan Udara ya, seorang istri dan lanut itu otomatis menjadi ketua PIA Adiagarini. Untuk di Belitung ini cabang 11 daerah 1 Lanut Haji Abdullah Sanusi Hananjudin. Nah, di bidang organisasi kami memiliki beberapa bagian. Di salah satunya kami aktif di bidang sosial, kemudian budaya ya. Jadi kita mengenalkan budaya Belitung ke luar. Kemudian kita juga aktif di bidang organisasi ya. Dan juga selain itu kami memiliki Yayasan Adiagarini. Di bawah itu adalah TK Angkasa yang mungkin sudah dikenal oleh warga Belitung. Jadi sehari-hari kami selain mengelola kegiatan-kegiatan tadi juga fokus di TK Angkasa Lanut ASH. Tapi kami juga harus ingat bahwa sebagai seorang kita yang aktif di organisasi ya, kita juga harus aktif di rumah tangga ya, maksudnya rumah tangga juga jangan ini ya, jangan terbengkalai ya. Iya, terbengkalai, jangan lupa, karena kita tetap harus mengurus anak-anak. Kebetulan kami punya satu orang putra saat ini kelas 1 di SMA Krida Nusantara Bandung, dan yang dua saat ini menjadi warga Belitung ya, karena sekolah di SDN 17 Tanjung Pandan. Satunya di kelas 41, satunya di kelas 42. Namanya Venus Vankana. Kembar nih Mbak ceritanya. Ya, Venus Vankana Hartono dan Polaris Karnavan Hartono. Seperti itu. Rezeki yang sangat luar biasa Bu. Betul, ya. Betul. Nah, kemudian tadi Ibu sudah menyebutkan aktivitasnya, kalau saya dengar agak lumayan padat ya. Harus bisa membagi waktu. Itu dia yang ingin saya tanyakan, gimana nih caranya? Boleh nih kasih tips kepada kerabat Praja? Ya, jadi sebagai seorang wanita ya, atau wanita yang
mungkin kita kalau dibilang wanita karir bukan ya, karena kita lebih ke arah sosial begitu ya. Jadi pilihan bisa menjadi pilihan, apakah kita ingin aktif di organisasi ataupun kita ingin so-so aja gitu ya. Kita udahlah jalan aja. Nah kebetulan saat kami ditugaskan di Belitung, ini suasananya selain nyaman, masyarakatnya mendukung seperti itu. Jadi wah, akhirnya kita bergerak di bidang sosial, bergerak seperti di Posyandu, kemudian bergerak di bidang mungkin seperti kita sering mengadakan bakti sosial seperti itu. Itu kita melaksanakannya itu dengan enjoy, karena tadi itu masyarakatnya sangat ramah dan mendukung. Nah, dengan begitu otomatis kita harus bisa membagi waktu dan juga kita harus mempunyai program dalam arti selama 1 tahun ke depan apa aja yang harus kita kerjakan dan kita bagian mana yang kita titikkan gitu. Misalnya seperti tahun pertama kami di sini, kami ingin ada ketahanan pangan di Lanut Hanan Judin. Otomatis lahan-lahan tidur di wilayah anggota kami, kami ayo kita sama-sama menanam toga seperti itu. Atau di lahan Hanan Judin juga ada tanaman jagung. Jadi waktu itu kita sempat panen raya. Iya, dan sekarang Lanut di Hanan Judin ada juga kolam ikan, di mana di sekelilingnya itu kita buat arena halang rintang. Jadi jika mungkin masyarakat Belitung ingin menjadi tentara dalam sehari gitu ya, ingin bagaimana berjibaku melawan lumpur, kemudian ini kita ada halang rintang di Lanut Hanan Judin. Jadi selain ketahanan pangan, kita juga ada areal halang rintang. Selain itu kita juga selain program-program yang sosial, kemudian kita juga ingin memperkenalkan budaya Belitung di luar begitu. Salah satunya di tahun kemarin di hari ulang tahun Pia Diagarini kita membawa rombongan penari, kemudian pemusik Belitung ke Jakarta. Nah di sana kita kenalkan tarian Belitung, kemudian batik Belitung, budaya Belitung, itu kita kenalkan di ibu-ibu pusat begitu. Dan ternyata luar biasa antusias dari masyarakat Jakarta, sangat wah ternyata ada hidden paradise ya seperti Belitung gitu. Dan semoga ini bisa mengangkat wisata di Belitung. Amin. Gitu. Oke, itu dia ya sedikit cerita dari Nyonya Ingrid. Nah kemudian apa sih yang Ibu rasakan menjadi istri seorang prajurit, ya bisa dikatakan seperti itu? Iya betul. Tadi udah saya sampaikan ya, mungkin kalau tadi udah sukanya udah kita ceritakan ya, tapi kalau untuk dukanya pada saat itu kan Bapak juga sempat ini ya, maksudnya terbang begitu ya, itu deg-degan banget ya, walaupun mungkin enggak yang mungkin tanya gitu, tapi kita tetap deg-degan awal-awal waktu itu, karena kadang mungkin ke daerah konflik atau mungkin ke wilayah yang alamnya susah gitu ya, itu kan pasti ya. Nah itu peran dari seorang istri, kita harus mungkin kalau istri tentara nggak perlu menunjukkan begitu ya, jadi kita yang penting doa seperti itu, jadi nggak boleh yang jangan pergi atau bagaimana. Mungkin misalnya ditugaskan di mana kita harus ikhlas, karena ini adalah menjadi seorang istri tentara itu kita menjadi istri dari abdi negara ya, dari abdi negara. Nah abdi negara ini otomatis bagaimana kita menyikapi, lebih baik kita kita sampaikannya lebih doa begitu ya, kita lebih ke arah doa. Jadi kita dampingi, kita doakan, kita dukung apapun keputusan suami, apapun ditugaskan di mana kita dukung. Kemudian misalnya gaji mungkin awal-awal dulu mungkin nggak seenak sekarang, jadi sempat kita merasakan waktu mungkin ini ya masih kecil ya waktu itu, kita merasakan beras negara itu ada gitu, jadi kita maksudnya yang berasnya itu yang benar-benar yang susah banget untuk dimasak, itu kita merasakan mulai kita menikahnya kan di Letnan 1 ya, itu mulai susah hingga saat ini alhamdulillah kita merasakan itu, jadi mulai nol begitu, dari nol ya Bu. Iya, jadi nah itu yang semoga para istri ini
dan juga para suami ya, mungkin Ya, ada yang betul, dengarkan. betul. Istri yang sudah mendampingi mulai mulai dulu ya, itu aduh kalau bisa disayang-sayang lah sampai sekarang gitu, karena kan itu yang mendampingi bapak-bapak semua mulai zaman susah sampai zaman senang gitu ya. Jadi itulah dot bagi kami gitu. Alhamdulillah maksudnya masalah rumah tangga, masalah apa tidak terlalu yang bagaimana gitu ya, kita menyikapinya dengan bijaksana, dan kuncinya satu Mbak, saling memaafkan gitu. Itu dia yang paling penting. Iya. Ya, luar biasa. Ketika kita saling memaafkan, semuanya akan lega rasanya, Betul, Bu, ya. betul. Ya, istilahnya ada saling yang ngalah lah. Iya, betul. Karena kan kalau emosi kan kadang udah ya, nah itu salah satu harus diem gitu. Betul, itu resepnya ya. Resep dari Bu Ingrid ya. Iya. Untuk kerabat praja. Dan kemudian Bu, di sini kami ingin tanyakan, untuk capaian apa saja yang sudah Ibu dapatkan sampai saat ini? Oke, alhamdulillah selama kami di Belitung ya, mungkin ada beberapa yang sudah kami sedikit berikan. Salah satunya ada monumen pesawat ya di depannya Lanut Hanan Judin. Itu terbuka untuk umum, Ibu. Jadi silakan kalau pengen foto ke sana, mungkin izin aja ke situ untuk foto, atau di depannya juga bisa, karena itu memang milik warga Belitung. Jadi silahkan ingin foto di sana. Kami juga tadi membuat areal untuk ketahanan pangan dan halang rintang. Kami juga sempat merenovasi beberapa fasilitas ya, diantaranya mungkin di kantor PIA dan juga di TK. Dan alhamdulillah TK Lanut Hanan Judin ini juga sempat menjadi juara 1 sekolah sehat. Wow, begitu. luar biasa ya. Jadi ya ini salah satu beberapa prestasi. Prestasi. Ya, dan kami juga meresmikan Posyandu Raja Wali. Nah, sebelumnya kan mungkin integrasi dengan TK. Nah, saat itu kami meresmikan Posyandu Raja Wali. Selain itu kami juga ada renovasi masjid di dalam Lanut Hanan Judin. Insya Allah apa-apa yang kita lakukan itu semoga bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Belitung. Kalau yang lain-lain mungkin kami sering ikut lomba-lomba ya. Jadi pernah juara 1 waktu lomba memasak berbahan dasar ikan seperti itu. Waktu itu Pia ikut. Kemudian lomba di GOW ya, kita ikut lomba garnis. Kemudian ikut juara 2. Kemudian kita juga ikut belajar masak bedulang ini ya, makan bedulang. Jadi waktu itu juga sempat juara. Nah, alhamdulillah hal-hal seperti itu kami tekankan kepada anggota kami, karena memang melestarikan budaya ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Bu ya sudah bercerita nih. Baik, kita akan jeda kembali, masih panjang jumpa kita kurang lebih 30 menit ke depan. Baik, kerabat, tetap di 102,2 FM Pukis, Perempuan Punya Kisah. 102,2 FM Radio Suara Praja. Kembali lagi di ruang dengar Anda semuanya bersama kami dalam satu program acara Pukis, Perempuan Punya Kisah. Yang pastinya tadi kita sudah mendengarkan ya kisah dari Nyonya Ingrid atau Ibu Ingrid ya. Saya lebih senang memanggil Ibu Ingrid. Gak apa-apa nih Bu? Boleh. Boleh ya? Boleh Mbak Cinoy. Oke. Siap. Nah, di sini kan tadi kita sudah bercerita agak lumayan panjang juga sih Bu ya. Iya. Nah, di sini kami menanyakan pernah nggak suatu hari atau hari yang sudah dilalui Bapak pergi tugas namun Ibu tidak ikut, pernah nggak mengalami? Pernah ya. Karena jadi segala sesuatu itu ya mungkin kita harus bicarakan dengan pasangan. Iya. Karena waktu itu posisinya saya masih bekerja dan karirnya lagi bagus-bagusnya ya. Nah, kemudian pada saat itu Bapak menjadi bersekolah begitu ya, bersekolah. Jadi bukan berdinas sih, bersekolah. Nah, otomatis kan kalau sekolah kan masuk ke asrama, kemudian juga jadi kalau misalnya saya ikut pindah pun tidak akan bertemu begitu. Jadi akhirnya kami mengambil keputusan, oke, kita pisah kota, tapi saat weekend kita bertemu seperti itu. Dan alhamdulillah Bapak itu berusaha banget untuk weekend pulang gitu ya. Wow. Nah, ini yang so sweet gitu so ya. Sweet banget ya. Malah tambah kangen jadinya. Ya, jadi bagaimana kita
semakin kita bertambah usia itu sampai detik ini pun nggak pernah bosen gitu ya. Jadi ada aja hal-hal yang bisa membuat kami new lagi gitu, ada baru lagi gitu. Jadi itu yang mungkin bisa menginspirasi ya bagi pasangan-pasangan yang sudah ini kayaknya udah mulai bosen nih. Bagaimana caranya kita bikin baru lagi gitu, baik dari sisi bapak juga sisi ibu gitu ya, dari yang laki-laki atau dari perempuannya. Nah cara-caranya gampang kok, misalnya mungkin kadang kita ngajak makan bareng atau ngajak berdua aja nongkrong di kopi gitu. Itu yang sering banget memang kami adalah penyuka kopi ya berdua ya. Jadi sering udah tua-tua gini kita berdua nongkrong di mana gitu, kadang naik motor kemana. Nah ini hal seperti ini mungkin bisa bisa menjadi merenew bagian pernikahan kita. Selain itu juga tadi ya, jika ada permasalahan lebih baik kita membicarakan baik-baik. Insya Allah nanti mungkin apa yang kita pikirkan, pasti suami saya akan memikir seperti ini, tidak seperti itu begitu. Jadi atau suami saya pasti memikirkan istri saya seperti ini. Jadi lebih baik kita bicarakan. Jadi misalnya nanti ada kendala di depan nih, kayak tadi kita harus enaknya kita pisah, kira-kira ini enggak ya? Tapi ternyata setelah kita omongkan baik-baik, kita pisah juga nanti malah tambah kangen ketemunya di weekend gitu ya, ketemunya di weekendnya begitu. Iya, balik lagi kayak pacaran ya. Iya. Itu juga harus percaya Mbak. Nah ya, ini itu yang penting. Clue lagi selain tadi saling memaafkan, kemudian kita bicarakan. Nah yang ketiga ini saling percaya. Jadi saya sama suami itu saling respect zona masing-masing ya. Saya nggak pernah utak-atik HP suami gitu. Dan alhamdulillah juga saya percayalah suami insya Allah akan pada jalurnya begitu ya. Dan saya juga alhamdulillah suami juga nggak respect dengan saya, tidak pernah tuh ngutak-atik HP suami gitu, HP istri gitu. Jadi walaupun misalnya pun mau diutak-atik juga nggak ada apa-apanya kan ya. Insya Allah ya begitu. Jadi kita akhirnya percaya gitu. Misalnya kadang harus berdinas kemana begitu, karena kita udah saling percaya. Suami pergi itu dengan tanpa dicurigai itu lebih enak gitu ya. Betul. Ya bayangkanlah kita yang misalnya melangkah dari rumah ada yang curiga kan nggak enak ya. Nah ini saling percaya. Insya Allah kalau misalnya kita percaya suami, kita ridhoi segala tindakannya, suami juga akan lurus-lurus aja seperti itu. Amin. Amin. Kuncinya percaya, saling percaya betul, ya. saling percaya. Iya. Itu dia kerabat praja mendapatkan sedikit pelajaran untuk kita ya, saling percaya kata Ibu Ingrid ya. Iya. Awas ya, yang mendengarkan kami jangan nggak percaya. Nah, kemudian di sini Bu ya, kami ingin menanyakan juga nih, untuk umur Ibu berapa sih? Umur saya lahir di Kota Malang tanggal 1 Oktober 1981. Berarti sekarang 41 ya, 41. Besok Oktober 42. Wow, gitu. Gak kelihatan tapi kayak umur 30-an Bu. Itu dia. Kayaknya ada resep rahasia nih untuk dari Ibu Ingrid supaya awet muda ya. Wah, iya apa ya. Kalau kami mungkin ini ya selalu berpikir positif selalu berpikir positif. Dan kalau kita berpikir positif kan otomatis kita menganggap orang lain tuh juga baik sama kita gitu. Kalau misalnya lagi dapat musibah atau dapat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, karena kita berpikir positif, jadi ini mungkin kehendak Allah untuk yang lain begitu. Ini yang baik buat saya yang ini gitu. Padahal mungkin kita kepinginnya yang A tapi ternyata dapat yang B. Nah ini mungkin kehendak Allah yang ini. Dan ternyata dibalik, karena kita berpikir positif, dibalik semua mungkin yang kita anggap itu tadi, ini kok jelek, ini kok sedih, ini kok apa gitu, itu ternyata kebaikan gitu. Benar, berarti Allah itu ternyata memberikan kebaikan kepada kita. Itu sering sekali kita lalui bersama dengan suami, dan ternyata sampai detik ini kami melangkah positif itu betul. Berpikiran positif itu sangat-sangat berguna bagi kita. Dengan begitu, kalau kita berpikiran positif,
pikirannya kan nggak banyak ya. Iya, Nah itu betul. mungkin happy terus akhirnya muda terus nih ya. Itu dia Gitu, resepnya gitu. ya. Jangan banyak pikiran kata orang Iya. Belitung. Terus resep yang kedua Mbak, Apa itu Mbak? adalah Apa itu Bu? gemar menyanyi. Nah, Wah. ini ya. Jadi kita kalau misalnya lagi bete lagi apa, udah nyanyi aja walaupun di kamar mandi ataupun mungkin di mana, udah mending kita dengerin musik, nyanyi, itu membuat kita happy gitu. Iya. Jadi nggak kependem Mbak, nggak kependem. Jadi kalau kadang ada orang bilang kalau lagi bete teriak aja. Nah ini saya kalau lagi ini nyanyi aja gitu. Jadi kita bisa misalnya lagi sedih pengen, oh ya aku pengen nyanyi lagu sedih. Oh kalau lagi bahagia aku pengen lagu happy. Nah, intinya dengan menyanyi itu ini membuat kami Bisa semakin- menyalurkan lah. Menyalurkan emosi dan lain Iya, sebagainya ya. betul. Iya. Oke, jadi jangan pernah ragu untuk menyanyi kerabat praja. Nah, kemudian tadi ada sekilas Ibu ingin menceritakan sosok Bapak seperti apa sih kepada anak-anaknya dan istri. Iya. Ini juga mungkin bisa menginspirasi ya. Iya. Kepada seluruh pendengar suara praja. Jadi ini ya, maksudnya kita anak-anak kita itu bukan hanya kewajiban ibu untuk yang membesarkan, tapi kewajiban orang tua. Jadi bapak dan ibu. Nah ini mungkin ada stigma yang salah ya, bahwa pokoknya pendidikan anak ini ibu gitu. Pokoknya yang kalau misalnya anaknya nggak pinter, anaknya nangisan tuh sering nangis ya. Iya. Anaknya ini pasti ibunya nih ini. Nah itu sebenarnya kalau bisa ya mungkin bapak-bapak jadi sempatkan waktu sedikit pada saat tiba di rumah, colek aja itu anak gitu, colek aja. Jadi nah ini seperti yang dilakukan oleh suami saya ya. Jadi selalu ada waktu antara bapak dan anak begitu. Dan saya pun kalau misalnya kadang dengan yang nomor satu ya lagi ngobrol gitu, saya menjauh gitu. Jadi ini momennya bapak dan anak begitu. Kadang yang ini ngajak main game gitu ya, ngajak main PS gitu. Ya udah ini momennya mereka, saya nggak ikut-ikut gitu. Ya mungkin tidak terlalu sering ya, karena kan sering dinas juga. Tapi kebetulan suami saya meluangkan waktu untuk itu. Bahkan dulu ganti popok, kemudian begadang, ini bikin susu. Enggak sih, saya ASI ya, full ASI ya. Bikin seperti makanan bayi gitu ya, itu bapak makanan. bantu semuanya. Jadi bapak bisa bikin gedong bayi itu bisa gitu. Nah intinya mungkin bapak-bapak yang lagi mendengarkan ya, sebisa mungkin ada waktu antara bapak dan anak. Ini sangat berguna bagi psikologi anak, menurut saya seperti itu. Iya, betul sekali ya. Nah, kerabat praja, jadi ingat nih untuk bapak-bapak ya. Kita tekankan untuk bapak-bapak ya yang sedang mendengarkan kita, berilah waktu kepada anaknya, bukan hanya ibunya, datang ibunya. Oke. Baik Bu, kita rehat kembali ya. Tetap bersama kami kerabat ya di Radio Suara Praja, pastinya di Pukis Perempuan Punya Kisah. 102,2 FM Radio Suara Praja Pukis, kembali lagi di ruang dengar Anda, Perempuan Punya Kisah. Masih bersama Cinoy dan juga Ibu Ingrid Rudi Hartono. Baik Bu, kita kayaknya sudah masuk sesi terakhir nih ya. Wow. Oke, Mbak Cinoy. Wah, udah sedih ya sesi terakhir. Nggak kerasa ya Bu ya? Iya. Asik banget nih bincang-bincang sama Mbak Cinoy. Wow, terima kasih Bu. Dan di sini ya, Cinoy ingin menanyakan, Ibu kan juga sebagai pembina istri-istri dari prajurit ya. Betul. Nah, gimana ini? Ada nggak kejadian yang ya Ibu paling melekat di pikiran Ibu kayak gitu? Iya. Jadi alhamdulillah ya, di Lanut Hanan Judin ini kami ada 174 anggota. Nah, kami juga memiliki ibu-ibu kan, otomatis ya, ibu-ibu Pia Diagarini. Ada beberapa yang di luar kota, tapi yang di Belitung ini kurang lebih sekitar 100 ibu. Nah, kami melaksanakan kegiatan rutin pertemuan anggota. Nah,
itu adalah kesempatan bagi ibu-ibu kami untuk mungkin curhat begitu ya, atau mungkin bisa bertemu dengan kami mengenai siapa tahu ada permasalahan rumah tangga, permasalahan anak begitu ya. Kemudian juga siapa tahu ada permasalahan ekonomi yang kita bisa bantu, karena kita ada simpan pinjam juga, ada koperasi, siapa tahu dari sana bisa membantu gitu, dan bunganya sangat kecil ya untuk ibu-ibu semua. Nah, selain itu juga mungkin permasalahan anak, kami kadang juga memberikan psikologi gitu ya. Jadi seminar psikologi untuk keluarga. Itu kita adakan secara rutin, di mana suami istri duduk berjajar semuanya satu deret begitu, bapak ibu semuanya. Nah, ini kan kelihatan nih, wah ini yang misalnya lagi ada masalah kan duduknya kaku gitu ya. Kalau yang lagi nggak ada masalah atau lagi mesra-mesranya duduknya deketan ya. Ini kelihatan, ini kan saya udah bisa membaca dari sana. Nah gitu. Nah, ini saya harap seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak anggota dari Lanut Hanan Judin semuanya, keluarganya sakinah, mawaddah warohmah ya. Tidak ada permasalahan yang signifikan, dan semoga juga segera, misalnya pun ada masalah, segera teratasi begitu ya. Kami mendoakan, apalagi kan kami nanti per tanggal 27 sudah ada suami kami sudah melaksanakan serah terima jabatan, kan otomatis ketua PIA-nya juga berganti. Nah, ini pesan kami kepada ibu-ibu semua, semoga keluarganya tetap langgeng ya, juga dan anak-anaknya juga makin berprestasi. Amin. Dan juga seluruh warga Belitung ini tetap menjadi destinasi wisata yang semakin diunggulkan ya. Siapa tahu nanti kami kesini lebih ini lagi. Tadi balik lagi ke keluarga ya Bu. Memang tadi kan saya sampaikan kunci nomor 1 adalah percaya. Tapi misalnya memang terjadi sesuatu ya Bu ya, ini mungkin ya permasalahan yang mungkin kita hadapi bersama ya. Mungkin ada masalah ekonomi, ada masalah pihak ketiga, atau ada masalah apa gitu. Ini adalah salah satu tugas kami sebagai yang diibukan ya, yang dituakan gitu. Jadi mungkin tempat curhat, tempat apa. Jadi ini menjadi salah satu bagi kami untuk tugas kami untuk bukan kalau memberi solusi mungkin nggak bisa ya, tapi minimum menjadi tempat curhat. Jadi disinilah salah satu yang mungkin nggak ada ditulis di Jukla gitu, nggak ada ya. Nah ya ini yang bisa, kalau bisa menjadi ibu-ibu yang lain yang dituakan, karena memang wanita itu butuh curhat ya Bu ya. Nah ini yang sering kami lakukan gitu kepada anggota gitu. Tapi ya semoga tidak ada lagi lah yang sudah ini semuanya udah tidak bermasalah lagi gitu. Amin. Amin. Ya. Ya, kerabat praja itu dia ya. Sedikit kisah dari Ibu Ingrid. Nah, kemudian nih apa yang ingin Ibu sampaikan kepada perempuan di luar sana yang sedang mendengarkan kita? Iya, ini juga karena kami juga ini ya bunda stunting nih ceritanya. Nah, kami titip juga bahwa kita adalah ibu-ibu ini adalah calon pendidik generasi emas ya 2045. Mungkin dengan begitu angka di stunting di Belitung bisa zero ya, zero stunting, bisa 0. Jadi kalau misalnya yang lagi mendengarkan, berilah gizi kepada anak-anak kita. Mungkin dengan ikan, karena Belitung kaya dengan ikan ya. Tolong berilah gizi kepada anak-anak kita. Minimum setiap hari itu 1 butir telur, harus beri protein. Jadi jangan hanya misalnya anaknya, aduh mami pengen mie goreng, waduh jangan gitu ya. Jadi harus selang-seling, menunya itu selang-seling. Jadi ada ikan, ada ayam, protein-protein yang bagus banyak sekali di Belitung bisa kita dapatkan secara murah gitu. Nah karena kami juga mendapat titah untuk menzerokan stunting di Belitung, mungkin kepada penerus kami dan juga pada ibu-ibu semuanya, bisa memberikan gizi yang tinggi kepada putra-putrinya, berikan pendidikan, berikan cinta kasih pada anak-anak kita, berikan cinta yang
100% ya pada suami kita, dukung pekerjaan mereka, dampingi suami kita dengan ikhlas. Insya Allah segala cita-cita keluarga kita akan tercapai. Dan selain itu tadi ya kunci-kunci yang sudah resep-resep yang sudah kita sharekan ya, kita bahas bersama, yaitu saling percaya, saling menghormati, kemudian bahwa bapak itu adalah juga terlibat dalam pendidikan anak, dan juga selain itu bahwa kita harus mempercayai apapun yang suami ataupun anak-anak kita ya, anak-anak kita juga kita harus percaya juga ya, karena mereka juga punya zona pribadi. Itu misalnya jangan terlalu, untuk yang sudah dewasa ya, kita harus percaya juga pada anak-anak kita, seperti itu. Dan semoga para pendengar dari Suara Praja senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Dan ini dalam rangka bulan puasa dan juga nanti pada saat Lebaran, kami mengaturkan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama di Belitung kami ada salah, mungkin selama 2,5 tahun ini kami ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita berjumpa kembali di era yang lain. Dan mohon, walaupun mungkin saya nggak di sini, mohon tetap dukungannya dan supportnya kepada Lanut Hananjudin, dan mari bersama-sama kita membangun Belitung menuju ke arah yang lebih baik. Amin. Amin. Baik, kerabat Praja, itu dia bincang kami di Pugis, perempuan punya kisah. Terima kasih Ibu Ingrid ya, terima sudah. Terima kasih Mbak Cino, terima kasih tim Suara Praja. Ya, terima kasih kembali sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Siap. Dan berbagi kisah. Semoga bermanfaat. Amin. Baik, kerabat Praja, itu dia bincang kami di Pugis. Semoga memberikan manfaat untuk Anda. Tetap di Radio Suara Praja, nantikan program acara berikutnya.